dusun saya dusun barat. Tidak, tolak. Nama saya Dami, dusun saya Betumonga Barat. Nama saya Tapiser, dusun saya Barat. Nama saya Ignatius, dusun saya dusun Barat, desa Betumonga, saya tolak sawit. Nama saya Purdinatus, dusun saya Betumonga Barat. Saya sebagai kepala dusun, sawit harus ditolak. Nama saya Januar, di dusun Barat. Sawit tidak kami terima. Nama saya Gemar, dusun saya Barat. Kami tidak menerima kelapa sawit. Jadi kalau kita masukkan kelapa sawit, kita akan habis kehidupan ini. Sementara kemarin ini waktu tsunami pantai kita sudah Tipis. Sudah 1 kilo diambil. Jadi kalau kelapa sawit tidak masuk lagi, itu yang menjadi hidup orang Mentawai jadi susah. Bisa-bisa orang Mentawai juga jadi kerja di tempat orang-orang kaya, jadi budak orang kaya. Padahal orang Mentawai punya tanah sendiri. Jadi itu yang kami pikirkan, maka kami lebih baik tidak masukkan sawit di Mentawai. Lebih-lebih di tempat kita di Betumonga itu lebih baik ada hutan daripada kita lihat daun kelapa sawit. Karena kita lebih suka cara bertani alami. Kalau kita bekerja, kita bekerja. Kalau kita istirahat, kita istirahat. Tidak ada yang paksa kita. Maka kita bilang sama kepala dusun, kalau sawit masuk, kepala dusun kami pukul. Ini ada kepala dusun ini, kalau kepala dusun mau memasukkan sawit, kami pukul dia. Oh, kelapa sawitnya tidak boleh diizinkan di Betumonga. Kalau kepala dusun mengizinkan, Kalau kepala dusunnya mengizinkan, kami pukul kepala dusunnya. atau diadakan demon di Betumonga. Gimana lagi kita buka ladang kita, perkebunan kita. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menerima kelapa sawit. Kalau Bupati mau memajukan Mentawai, tidak hanya karena memasukkan kelapa sawit di Kepulauan Mentawai. Perekonomian orang Mentawai sangat susah sekali. Padahal ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menukar cara bertaninya orang Mentawai. Sementara sekarang ini kelapa kami sudah habis, badang kelapa sudah dihantam tsunami, jadi kehidupan kami lagi di perbukitan. Jadi kami tanam kakao untuk kehidupan kami yang masa depan kami nanti. Jadi kalau tanah habislah hidup kami orang Mentawai ini. Lebih-lebih di Betumonga ini, kami tidak akan terima sawit. Kami lebih baik menanam kakao. Kami mohon saja di pemerintah itu turunkan bibit kakao, sawah, bibit padi yang banyak. Berikan untuk masyarakat itu kredit mikro, kredit union pun sekarang ada kredit union karena masyarakat kurang sadar, karena dukungan pemerintah tidak ada, sehingga mati, tidak berjalan. Jadi seharusnya itu yang dipandang oleh pemerintah di masyarakat. Ini kepala dusun juga harus bekerja dengan baik untuk lingkungan, mengumumkan kepada masyarakat, harus mengajak masyarakat untuk berkebun. Itu urusan kepala dusun,
supaya masyarakat bisa sedikit maju dalam pertaniannya. Kita sudah dengar, kita tidak bisa mengizinkan sawit. Saya sebagai kepala dusun di Betumua ini sudah saya alami, saya sudah lihat ekonomi semua tidak ada lagi. Tapi apalagi masuk sawit, banyak orang pendatang. Kadang-kadang masyarakat kita itu sudah jadi budak kulit. Itu masyarakat kita tidak mau kita lihat diperbudak oleh orang besar. Itu yang kita takutkan, masalah masyarakat kita harus dilindungi. Itulah. Cuma sawit kita tidak bisa izinkan. Kami tidak izinkan sawit di Betumua itu. Kalau masuk sawit, usir orangnya. Sama juga pendapat kepala dusun, kami juga tidak menerima sawit. Seperti yang dibilang kepala dusun tadi itu, kami akan disetujui dan kami akan didukung kepala dusun. Apabila kepala desanya mengeras, kami masyarakat akan bersatu, kepala dusun menolak sawit itu. Bagaimana hidup dengan sawit, bagaimana hidup yang tidak ada sawit. Hidup dengan sawit mungkin sebagian orang tahu, hanya karena yang kalau melihat lokasi kelapa sawit yang sudah dibuka memang enak sekali, sangat bagus sekali, karena kita tidak tahu permasalahan tanah itu, kita tidak tahu. Kalau misalnya kita dibawa ke perusahaan sawit, kita lihat, wow, bagus sekali, orang-orang banyak uang di sawit. Padahal tanah itu ada orang yang punya, sementara orang punya tanah hidupnya mungkin sudah susah. Seperti di Riau, di Kalimantan juga, saya sudah pergi ke Riau, di Kalimantan saya sudah pergi, langsung lihat ke pabrik sawit. Orang-orang teman-teman saya, orang Dayak di Kalimantan Barat itu, mereka cerita, kami sudah kapok dengan sawit. Kalau kalian mau kapok dengan sawit, mau sama seperti kami, berarti kalian itu sudah bodoh sekali. Itu kawan-kawan saya itu bilang. Jadi saya juga melihat banyak masuk permainan judi kalau masuk sawit, orang banyak masuk ke permainan judi, banyak perempuan, anak-anak kita yang karena tidak ada uang, mereka pergi sama orang kaya. Kita punya anak yang cewek ini, perempuan ini, pergilah di situ nak, bekerja di sana sama bapak itu. Dia bekerja, tahu-taunya anak kita pulang sudah hamil. Itu yang sangat diantisipasi sekarang ini. Jadi sebelum itu terjadi, kita tani alami, kita tanam durian subur, sebentar kita sudah panen buahnya. Ini kalau sawit masuk, kita tidak akan makan durian lagi. Itu yang masalahnya. Jadi untuk pusaka yang diberikan oleh kakek kita dulu, nenek moyang kita dulu, akan habis karena yang masuk perusahaan. Sudah enak hidup kita sekarang ini di Mentawai ini, sudah hidup kita bertani alami, hidup kita ya tidak begitu susah hidup kita di Mentawai. Hanya kita perlu kita minta kepada pemerintah itu, perhatian pemerintah, bagaimana mereka mengajarkan kepada masyarakat untuk cara mengelola uang.
bagaimana uang ini, bagaimana saya bisa kerjakan uang ini supaya anak saya bisa sekolah. Jadi yang masalah sekarang ini masyarakat belum paham sekali menjalankan uang, karena kita masih banyak mengejar uang sekarang, sehingga apapun masuk, investor manapun masuk, kita terima saja, karena kita tidak tahu efek samping itu, kita tidak tahu. Padahal bukan hidup sebenarnya yang datang, tetapi tsunami kedua. Kalau sawit itu tsunami kedua di Mentawai. Tsunami sudah datang. Sekarang ini ada tsunami yang datang lagi, tsunami baru, itu sawit. Jadi saya mohon kepada masyarakat Mentawai, jangan terima sawit. Kalau kita terima sawit berarti kita mau menerima tsunami.